Maaf ya mas, aku udah gak bisa bareng kamu lagi. Semoga kamu cepet mati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang pria miskin yang terbaring koma di rumah sakit. Tubuhnya lemah, hidupnya seakan tinggal menunggu waktu. Ketika ia butuh sebuah dukungan, justru wanita yang seharusnya setia mendampingi dan mendukungnya, istrinya sendiri, malah memilih pergi bersama pria lain dan meninggalkannya saat ia sedang koma. Istrinya tega meninggalkan tepat di depannya saat ia sedang koma, bersama pria yang baru ia kenal. Hari-hari kelam itu membuat hidup pria miskin itu benar-benar hancur. Tapi siapa sangka, pria miskin yang sebelumnya koma, dan tinggal menunggu waktu ajalnya itu, malah sembuh dari komanya dan ia kembali membuka mata. Hingga 1 tahun kemudian, ia bertemu dengan mantan istrinya dengan suami barunya. Simak kisah pembalasan pria miskin yang koma ini terhadap mantan istri dan suami barunya. Sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Di sebuah ruangan rumah sakit yang dingin, cahaya lampu putih menusuk mata, bercampur bau obat yang menyengat. Seorang pria muda terbaring tak berdaya di ranjang. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan selang oksigen menempel di hidungnya. Monitor di samping ranjang terus berbunyi ritmis, menunjukkan tanda kehidupan yang masih berusaha bertahan. Pria itu bernama Irfan. Usianya baru 28 tahun, namun tubuhnya seolah sudah habis, dilumat oleh penyakit mematikan yang menyerang secara tiba-tiba. 1 bulan lamanya ia tertidur dalam koma, tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Hanya tubuh lemahnya yang menjadi saksi, menunggu entah kabar baik atau akhir yang tak terelakkan. Di pintu kamar, seorang wanita berdiri. Dialah Listi, istrinya. Usianya masih 25 tahun. Cantik, wajahnya bersih dengan senyum yang seharusnya bisa menenangkan hati seorang suami. Tapi kali ini, senyum itu berbeda. Bibirnya melengkung sinis, matanya penuh kejengkelan, seakan pria yang terbaring di hadapannya bukanlah pasangan hidupnya, melainkan beban yang harus segera dilepaskan. Listi mendekat, suaranya lirih tapi menusuk. Mas, aku gak bisa hidup kayak gini terus. Kamu cuma bikin aku sengsara. Aku udah ketemu orang lain yang lebih sehat, lebih mapan. Bukan kayak kamu yang sakit-sakitan. Ucapannya terhenti sejenak ketika seorang pria masuk ke ruangan. Tubuhnya tegap, wajahnya penuh percaya diri, dengan pakaian rapi ala seorang eksekutif muda. Dia adalah Sambo, pria yang baru dikenalnya beberapa waktu terakhir. Dengan nada tenang, ia menyentuh bahu Listi sambil tersenyum. Sudahlah Lis, kamu gak perlu buang waktu lagi. Biarkan dia hidup dengan dunianya sendiri. Kamu pantas dapat kehidupan yang lebih baik. Listi menoleh ke arah Sambo, lalu tersenyum puas. Ia menatap Irfan sekali lagi, tapi kali ini tatapannya penuh hinaan. Maaf mas, mulai hari ini aku bukan milikmu lagi. Dengan langkah ringan, Listi menggandeng tangan Sambo keluar dari ruangan. Suara pintu menutup pelan, meninggalkan keheningan yang semakin menyesakkan. Irfan masih terbaring, matanya tetap tertutup. Tak ada air mata, tak ada kata yang bisa keluar dari mulutnya. Hanya detak monitor yang terus berbunyi, seakan menjadi saksi bisu dari pengkhianatan yang terjadi tepat di hadapannya. Tak seorang pun tahu bagaimana nasibnya nanti. Namun dari balik tubuh yang rapuh itu, ada jiwa yang belum sepenuhnya menyerah. Dan waktu akan membuktikan segalanya. Hari berganti malam, malam berganti pagi. Irfan masih terbaring di ranjang putih itu, tak sadar bahwa hidupnya baru saja runtuh. Bukan hanya karena penyakit, tapi juga karena hati yang dikhianati. Listi,
Wanita yang seharusnya menjadi sandaran, kini benar-benar hilang. Sejak kepergiannya bersama Sambo, tak ada lagi jejak dirinya di rumah sakit itu. Tidak ada kabar, tidak ada doa, bahkan tidak ada setetes air mata yang ditinggalkan untuk pria yang dulu ia panggil suami. Perawat yang setiap hari bergantian masuk hanya bisa menggelengkan kepala. Mereka sering berbisik, kasihan sekali, masih muda sudah koma, tapi istrinya tidak pernah datang lagi. Namun tak ada yang berani bicara lebih jauh. Mereka hanya melakukan tugas, mengganti cairan infus, memeriksa detak jantung, lalu meninggalkan ruangan dengan hati yang ikut terasa perih. Sementara itu, di luar rumah sakit, Listi dan Sambo tengah larut dalam dunia baru mereka. Sambo yang bekerja sebagai seorang manajer di perusahaan ternama, menyanjung Listi dengan kehidupan serba ada. Restoran mewah, mobil mahal, dan pakaian yang berkilau. Listi merasa dirinya telah naik derajat. Senyumnya merekah tiap kali melihat kilau harta yang kini ada di genggamannya. Namun jauh di balik itu, ada satu kenyataan yang tidak ia tahu. Selama ini, harta yang ia nikmati bersama Sambo hanyalah bayangan sesaat. Sambo memang mapan, tapi hidupnya tidak sepenuhnya aman. Ada ancaman di balik pekerjaannya, ada tekanan besar yang siap menghancurkan kapan saja. Kembali ke rumah sakit, tubuh Irfan masih berjuang. Seolah ada bisikan halus yang membuat detak jantungnya enggan berhenti. Dalam diam, jiwanya bergulat antara menyerah dan bertahan. Di suatu malam yang sepi, seorang dokter muda berdiri di samping ranjangnya. Ia memandang Irfan dengan tatapan prihatin. Anak muda, kamu masih punya kesempatan. Kalau kamu bisa bertahan melewati ini, mungkin hidupmu akan berbeda. Jangan menyerah. Kata-kata itu melayang begitu saja, seakan tertelan sunyi ruangan. Tapi entah bagaimana, tubuh Irfan memberi respon. Jari tangannya yang semula kaku, perlahan bergerak sedikit. Monitor detak jantung pun berdenting lebih cepat, membuat sang dokter tersentak kaget. Ada secercah harapan, ada tanda bahwa Irfan tidak ingin menyerah. Dan dari sinilah awal sebuah perjalanan panjang yang kelak akan mengguncang kehidupan orang-orang yang pernah meremehkannya. Pagi itu, sinar matahari masuk menembus celah tirai rumah sakit. Ruangan yang semalam terasa begitu dingin, perlahan disinari hangatnya cahaya. Perawat yang datang untuk memeriksa infus tiba-tiba menahan napas ketika melihat sesuatu yang tak biasa. Jari Irfan bergerak. Awalnya hanya sedikit, seperti refleks kecil, tapi gerakan itu cukup membuat jantung perawat berdetak lebih cepat. Ia segera memanggil dokter yang bertugas pagi itu. Tak lama, dokter muda yang semalam menemaninya datang berlari. Ia menunduk, memperhatikan wajah Irfan dengan seksama. Bagus sekali, ayo, buka matamu, bisiknya lirih. Kelopak mata Irfan bergetar pelan. Berat sekali rasanya, seolah ada beban yang menahannya. Namun perlahan, ia mulai membuka mata. Cahaya terang menyilaukan pandangannya, membuatnya kembali menutup sebentar, lalu membuka lagi dengan napas tersengal. Dokter tersenyum lega. Syukurlah, kamu kembali. Namun saat itu, Irfan hanya bisa memandang kosong. Pandangannya kabur, suaranya tercekat di tenggorokan. Tidak ada satupun orang yang ia kenal ada di sana. Tak ada istri yang menunggu, tak ada keluarga yang mendampingi. Yang ada hanya perawat dan dokter, yang memandangnya dengan penuh rasa iba. Hari-hari setelah sadar dari koma menjadi awal perjalanan berat bagi Irfan. Tubuhnya masih lemah, kakinya nyaris tak bisa digerakkan, dan setiap tarikan napas terasa menyesakkan. Dokter menyarankan fisioterapi intensif. Kalau kamu mau sembuh, kamu harus berjuang lebih keras dari siapapun, ucapnya memberi semangat. Malam-malam panjang Irfan dipenuhi rasa sakit. Tangannya gemetar setiap kali mencoba menggenggam sendok. Kakinya bergetar tiap kali dipaksa berdiri. Namun ada satu hal yang terus membakar semangatnya. Luka hati. Ingatan ketika Listi meninggalkannya bersama pria lain di saat dirinya tak berdaya menjadi cambuk yang tak pernah padam. Kalau aku bisa melewati ini, aku akan buktikan
Aku tidak selemah yang mereka kira, gumamnya dalam hati, dengan air mata yang menetes perlahan di sudut mata. Semangat itu menjadi api kecil, yang lambat laun tumbuh semakin besar. Hari demi hari, Irfan belajar berjalan kembali, meski terhuyung. Ia belajar bicara dengan lancar lagi, meski awalnya terbata. Dan ia belajar menata batin, meski hancurnya begitu dalam. Tidak ada yang tahu kemana arah hidupnya akan melangkah. Tapi satu hal yang pasti, Irfan tidak akan lagi menjadi pria yang sama seperti dulu. Malam itu hujan turun deras. Suara rintiknya mengetuk kaca jendela rumah sakit, membuat ruangan terasa lebih sunyi dari biasanya. Irfan duduk di kursi roda, tubuhnya masih lemah, tapi matanya menatap jauh keluar jendela. Hatinya seakan dipenuhi pertanyaan tanpa jawaban. Mengapa di saat ia terbaring tak berdaya, orang yang ia cintai justru memilih pergi? Kenangan pahit itu terus berputar di kepalanya. Wajah Listi yang dingin, kata-kata pedihnya, serta bayangan pria asing yang menggandeng tangannya keluar dari ruangan rumah sakit. Luka itu begitu dalam, menancap seperti duri yang tak bisa dicabut. Perawat yang lewat sempat menatapnya dengan iba. "Mas, jangan dipaksakan terus melamun. Lebih baik fokus untuk sembuh," ucapnya pelan. Tapi Irfan hanya mengangguk tanpa menoleh. Di dalam hatinya, ia berjanji pada diri sendiri. Kalau aku bisa melewati ini, aku akan bangkit. Aku akan membangun hidupku kembali, meski sendirian. Hari-hari berikutnya, Irfan menjalani fisioterapi dengan penuh semangat. Rasa sakit yang menjalar di kaki tak membuatnya berhenti. Berkali-kali ia jatuh saat belajar berdiri, lututnya terbentur lantai, bahkan sempat membuat lukanya berdarah. Tapi ia selalu bangkit lagi, menolak untuk menyerah.